di sini juga sangat banyak sekali, dan saya baru mendengar istilah Habib-Habib muda yang baru-baru lahir. Itu reformasi kemarin. Dulu kita hanya mendengar kata Sayyid atau kata Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ini ada dialog sobat antara TIJ dengan Habib Aventador 007. Dan ini memang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, mari kita simak sobat. Berjumpa kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar selaku petani, dan malam ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama sahabat saya, seorang petani juga ya, dari channel Aventador 007. Beliau merupakan seorang petani porang. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali bisa live bareng beliau. Beliau adalah, saya mau bilang Habib ini nggak enak. Beliau udah larang sama saya panggil saja Ye aja ya. Nah, bersama Ye Muhammad sudah hadir di tengah-tengah kita akan ngobrol-ngobrol seputar porang atau seputar apa aja. Nah, Bib, sekarang Anda manggil Bib lagi nih, tapi anggap aja Bib, tapi aja lah, tapi Bib gitu. Ya Bib ya, apa ya? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Jadi, gitu, diringkas saja jadi Bib aja lah. Jadi gini, sekarang kan banyak fenomena masalah Habib palsu. Kemudian jadi kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan saya sendiri dan antum nggak usah nonton channel Ana karena sekarang lagi banyak kontroversi. Biar Ana aja yang nonton. Terus dulu Ana ingat sekitar tahun 96 ya, kita datang ke Jawa, terutama di daerah antum tuh, daerah Jawa Timur tuh. Itu pada masa itu bahkan kita itu jarang sekali menemukan yang namanya Sayyid, nama depannya. Tapi nama depannya ada. Ada misalnya kayak Asgaf, kemudian Al-Habsyi, kemudian Ali Drus. Tapi nama depannya itu nggak ada Habibnya atau nggak ada Sayyidnya. Bahkan kita bertanya, kok kenapa nggak dipasang Sayyid gitu? Nah, kemudian mereka menjawab, kami tidak berani katanya. Nah, sekarang kita perhatikan masih kecil, masih muda, ya, kemudian belum bisa mengontrol diri, masih seperti kita misalnya, itu kok belakang bukan cuma Sayyid, tapi lebih ke atas lagi kok, Habib gitu. Itu yang pertama Bib ya. Nanti dikasih tanggapan. Nanti Ana silent. Kemudian yang kedua, banyak juga yang nanya nih, itu kan hubungan nasab, silsilah, biasanya kan dari bapak. Lah, ini khusus untuk cucu Rasulullah, kenapa dari Sayyidah Fatimah? Kenapa nggak ke Sayyidina Ali? Begitu. Fadhal, gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, yang pertama yang pertanyaan yang terakhir dulu saya jawab. Jadi memang khusus kepada keturunan Rasulullah ini, Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa putra Fatimah ini adalah putraku. Jadi nasabnya ke aku. Itu ada hadisnya memang begitu. Jadi sekiranya pun nggak ada hadis itu, ya kalau cucunya Rasulullah itu, kalau misalnya anaknya Sayyidah Fatimah, ya otomatis cucunya Rasulullah. Sekiranya nggak ada hadis itu, tapi hadis itu memang begitu. Jadi Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa anaknya Fatimah adalah anakku. Jadi nasabnya ke Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai Habib. Nah ini menyedihkan sekali kalau saya lihat yang saat ini. Sebenarnya saya males ngomong tentang Habib ini, cuman karena sudah keterlaluan, jadi saya terpaksa harus ngomong. Jadi akhir-akhir ini saya ngomong tentang Habib karena saya udah nggak bisa lagi nahan terhadap distorsi dari Habib ini, karena sudah terlalu banyak mencederai para habaib yang saya tampilkan di konten saya, foto-foto para aulia itu. Jadi mereka akhirnya terfitnah oleh orang-orang Habib-Habib palsu atau Habib-Habib gadungan. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui, apa itu Habib dan siapa yang pertama dipanggil Habib. Jadi Habib itu adalah gelar yang diberikan oleh umat kepada dzurriyyah Nabi yang memiliki keutamaan baik dalam ilmu, dalam akhlak, dalam berbagai hal.
mereka mempunyai keutamaan sehingga umat menggelarinya Al-Habib, kekasih. Seperti itu. Sebelum-sebelumnya, zuriyah Nabi ini dipanggil Sayyid, kalau yang alim dipanggil Imam, ada yang Syekh, yang seperti itu, kayak Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ali Al-Uraidi, terusnya sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, dan seterusnya. Kemudian Syekh Al-Baqir Muqaddam, dan seterusnya, Syekh Abu Bakar Asyakran, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Aqil bin Salim. Begitu untuk kalangan ulama panggil-panggilannya. Tapi setelah kemudian ketika zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, penyusun Ratib Al-Atos, itu beliau digelari Al-Habib oleh umatnya. Karena ketinggian keluhuran budi pekerti, amalnya, akhlaknya, ilmunya, dan segalanya. Sehingga masyarakat sangat mencintai beliau dan menggelarinya Al-Habib. Begitu. Nah, kemudian setelahnya, setiap kali zuriyah Nabi yang mempunyai keutamaan khusus oleh umat digelari Al-Habib. Dan itu jumlahnya nggak banyak. Meskipun di Hadramaut. Di Hadramaut sampai hari ini, gelar yang memiliki gelar Al-Habib itu hanya beberapa orang. Bahkan Habib Salim Syatri yang digelari Sultanul Enim, itu di Hadramaut dipanggil Am. Apa kalau di Jawa mungkin Pak D? Kalau di Aceh apa? Am, Paman. Jadi orang kalau ngirim undangan Al-Am, Salim bin Abdullah Syatri. Padahal beliau itu pimpinan Rubat Tarim. Rubat Tarim ini madrasah pesantren salah satu yang tertua di Tarim. Yang melahirkan banyak dai-dai besar ke penjuru dunia. Salah satunya yang saya tampilkan di konten saya itu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau guru tua dari Palu. Beliau alumni situ. Dari beliau satu orang ini aja, beliau bisa mendirikan 420 pesantren, coba bayangin. Satu lulusan Rubat Tarim, 420 pesantren. Dan pesantren itu sekarang sudah berkembang menjadi hampir 2000 pesantren. Dengan 420 madrasah maksud saya. Sekarang sudah berkembang menjadi hampir 2000 madrasah. Dan madrasah-madrasah itu ada yang belasan pesantren. Bahkan ada perguruan tinggi. Itu dari satu orang, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu. Ada juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih. Itu seorang musnid. Beliau muridnya juga ribuan. Salah satu di antara muridnya itu Habib Quraish Shihab. Itu alumni Darul Hadis Malang. Dan Habib Abdul Qadir itu lulusan dari Rubat Tarim. Jadi gelar Habib ini nggak main-main. Ada kekhususan. Nggak semua orang dipanggil Habib. Bahkan sampai terakhir tahun berapa ya? Tahun 90-an itu sudah mulai sedikit sekali Habib, banyak yang sudah meninggal. Kebanyakan mastur. Kita baru tahu kalau beliau ini Habib ketika beliau meninggal. Satu contoh misalnya yang kemarin viral di Pasuruan itu Habib Hasan Asgaf yang meninggal, dan tiba-tiba yang memakamkan ribuan. Entah orang dari mana tiba-tiba datang ribuan. Padahal beliau ini hanya mimpin tahlil, maulid, hanya baca doa. Tidak pernah ceramah. Tidak pernah ceramah apapun. Setiap hari naik sepeda, ngayuh sepeda, datang diundang majelis tahlil, dia disuruh bagian baca doa. Maulid dia suruh baca doa. Cuma itu aja. Tapi begitu ketika beliau meninggal, nggak tahu gimana kabar itu begitu cepat tersebar dan ribuan orang menyambut datang di Pasuruan waktu itu. Mungkin masih ada itu videonya di YouTube. Dan dari sekian ribu orang yang hadir, nggak ada satu yang kena COVID. Nah sekarang yang saya lihat sekarang ini menyedihkan. Oh ya, ada satu lagi. Sebelum itu ada Habib Husain bin Abdullah Asgaf juga dari Gresik. Itu kira-kira 3-4 tahun yang lalu ya meninggalnya, saya lupa. Itu juga begitu, nggak pernah ceramah-ceramah beliau. Cuman kadang-kadang kalau diundang dia dimintai tolong baca doa, kalau diundang tahlil, maulid, ya seperti itu. Tapi begitu beliau meninggal, kira-kira jenazahnya masih 3 kilo di belakang. Itu orang udah nyemut di depan. Itu orang baru sadar, baru sadar bahwa beliau seorang Habib. Kalau bukan Habib, nggak mungkin sekian ribu orang datang seperti itu. Nah ini sangat luar biasa sekali, Masya Allah ya, ilmu buat kita semua. Dan saya memperhatikan tentang sejarah di Nusantara. Misalnya kayak di Tanah Jawa ataupun di Aceh. Di sini, para habaib itu, ya seperti kata antum tadi, itu ada yang dipanggil Tengku. Ya, ada yang dipanggil Tengku sesuai dengan kearifan lokal. Ada yang memang dipanggil Syekh, ya, seperti tadi. Seperti halnya di Tanah Jawa itu ada yang namanya Wali Songo. Mereka dipanggil Sunan, padahal mereka memang dari Turiah.
Yang saya ketahui itu dari kalangan Wali Songo itu memang banyak yang dari Suriah. Ya, mereka hampir semuanya tidak dipanggil Habib ya. Bahkan 6 di antara mereka itu berasal dari Samudra Pasai dan mereka dari Yaman sebenarnya. Kemudian berangkat ke Tanah Jawa untuk syiar. Mereka tidak dipanggil Habib. Enggak. Memang begitu. Dan banyak orang nggak tahu ya. Dikira Habib aulia-aulia itu yang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Aceh, ke berbagai penjuru dunia itu mereka itu ngungsi. Kan ada sekarang dikatakan bahwa mereka itu ngungsi. Mereka nggak tahu bahwa itu perintah dari Rasulullah. Spesifik disuruh ke sana, kamu ke Sumatera, kamu ke Jawa, kamu ke sini, kamu ke situ. Mereka dapat dari ilham dari Rasulullah SAW. Jadi bukan ngungsi. Ini bukan orang-orang yang merantau kemana cari uang, enggak. Mereka memang berdakwah dan hasilnya kelihatan. Dan bukan numpang. Bukan. Dan hasilnya kelihatan, dakwahnya kelihatan, bisa diterima tanpa pertumpahan darah. Coba bayangin seandainya mereka para aulia ini, para habaib, para aulia, kalau mereka dakwah ke Indonesia tiba-tiba datang ngatain misalnya wayang itu syirik, ini syirik, itu syirik. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin orang Indonesia menentang. Itu kalau masalah datangnya syiar itu kayak misalnya datang ke Aceh. Dulu di Aceh ada yang namanya tari saman. Ya. Tari saman itu kemudian ketika masuk ke beliau-beliau ini ke Aceh, samannya tidak dirubah, cuman yang dirubah syairnya. Dan sekarang kan banyak juga yang membid'ahkan karena ngapain sholawat seperti itu, ngapain ini seperti itu, gitu kan. Banyak juga yang bilang seperti itu. Padahal dulu waktu beliau-beliau ini masuk merubah sedikit, tidak merubah banyak. Misalnya kayak Rapai gitu kan, ada kayak tamborin itu, banyak yang dirubah, banyak yang dibawa. Bahkan itu mungkin karena dulu ketika mereka masuk mungkin agak sedikit kentara sekali budaya yang tidak bernuansa Islam, sehingga beliau-beliau ini memperkenalkan ini tradisi Islam. Ini nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan Islam, tinggal dilanjut saja, kemudian dirubah beberapa bagian. Gitu. Ya. Dan di sini juga sangat banyak sekali, dan saya baru mendengar istilah Habib-Habib muda yang baru-baru lahir itu reformasi kemari. Dulu kita hanya mendengar kata Sayyid atau kata Syarif. Ya. Habib itu hanya orang-orang tertentu. Contoh kayak Habib Abdurrahman Al-Habsyi ya. Beliau Al-Habsyi. Itu bahkan farmnya aja kita nggak tahu. Kita tahu Habib Abdurrahman Al-Ashi atau Habib Buga, nama tempat. Nama tempat beliau, Habib Buga. Kemudian beliau juga termasuk tokoh di kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu, yang menyumbangkan tanah wakaf di Mekah beliau. Nah, ada beberapa lagi yang kita tahu, tidak banyak. Sementara sekarang ada yang mengaku Habib, mohon maaf ini gitu ya, ada yang mengaku seperti itu. Sementara kadang kan kita kenal nih orangnya dari sini misalnya, kita tanya itu beliau itu Sayyid. Saya nggak tahu, tiba-tiba jadi Habib, kemarin kondektur angkot gitu, sekarang tiba-tiba jadi Habib gitu, jadi penceramah gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kemudian saya juga sangat yakin, Bib, kalau misalnya bukan dari kalangan Ahlul Bait ya, yang mungkin menikahi Syarifah, itu sangat kecil kemungkinan, walaupun mereka mengaku sebagai ini sebagai itu sangat kemungkinan. Kenapa? Karena para Ahlul Bait ini tentu ketika menikahkan anaknya pasti dengan keluarga yang dikenalnya. Ya kan, sudah dikenal dari sejak keturunannya, sudah dikenal baru dinikahkan, misalnya seperti itu. Nah, bahkan banyak kasus juga ketika ada pernikahan antara Sayyid ini dengan Syarifah, Sayyid palsu, biasanya Syarifahnya juga palsu, sama-sama palsu. Biasa kejadian seperti itu. Nah, sangat disayangkan ketika ada pernikahan Syarifahnya ini asli dari Ahlul Bait dan Sayyidnya ini KW. Nah, jadi Ana ingin tanya, kenapa Ahwal ini tidak boleh menikah dengan Ahlul Bait? Jadi gini, kan kita ini mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Di mazhab Syafi'i itu disyaratkan harus sekufu, setara. Jadi begitu. Saya tidak mengatakan itu diharamkan, bukan berarti terus jadi zina seperti itu, enggak. Bukan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu enggak boleh. Jadi Syarifah menikah dengan selain
daripada dzurriyyah itu kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak sekufu, jadi nggak boleh gitu. Tapi bukan berarti bahwa hubungan mereka seperti orang muslimah menikah dengan orang kafir, zina, enggak begitu. Tapi harus kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya harus konsisten, harus konsekuen. Ya, karena kalau kita logika kan, ini kan untuk meneruskan keturunan, karena keturunan nanti akan diteruskan oleh bapaknya. Jadi kalau bapaknya bukan keturunan ini kan tidak bisa meneruskan keturunan. Iya, pada hakikatnya kan menikah itu salah satu yang tujuan utamanya adalah melanjutkan garis keturunan. Pada hakikatnya begitu. Sehingga kalau kita sadar tentang itu, ya kita pilih-pilih dong. Kita kalau kita mau cari ibu yang seperti apa, mau cari bapak yang seperti apa untuk melanjutkan keturunan. Ya, tapi kan sekarang zaman modern, orang pergaulannya bebas, akhirnya mungkin ketemu bule, ketemu ini, ketemu itu. Jangan ketemu bule lah. Itu sekufu. Enggak, maksudnya kan ada nih misalnya pas kebetulan tinggal di Eropa atau di mana, ketemu jodohnya seperti itu. Lanjut. Ya begitulah kondisinya. Cuma yang saya garis bawahi di sini ya, kalau yang hal-hal seperti itu kan memang perkembangan zaman, akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau kita konsisten dengan mazhab yang kita ikuti, ya kita harus konsisten dengan fikihnya juga. Jangan diambil enaknya aja, nggak enaknya nggak diikuti. Ya comot-comot, ini enak. Comot-comot, itu nggak boleh. Anaknya